Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Al-muallif Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengatakan di dalam kitab Tauhid, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man iltamasa ridallahi bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu nas wa man iltamasa ridha nas bi sakhatillah sakhatallahu alaihi wa askhata alaihi nas. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihi. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iltamasa ridallah." Barang siapa mencari ridha Allah bi sakhatin nas, dengan kemurkaan manusia, radhiyallahu anhu, maka Allah akan meridainya, wa arda anhu nas, dan akan membuat manusia ridha kepadanya. Wa man iltamasa ridha nas, dan barang siapa mencari keridhaan manusia bi sakhatillah, dengan kemurkaan Allah, sakhitallahu alaihi, maka Allah akan murka kepadanya, wa askhata alaihi nas, dan akan membuat manusia murka kepadanya. Hadis riwayat Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam beberapa kitab beliau, seperti Sahih At-Targhib wa Tarhib. Dia juga mensahihkan hadis ini di dalam Sahih Al-Jami' Al-Shaghir dengan lafaz, dengan redaksi man iltamasa ridallahi bi sakhatin nas, barang siapa mencari keridhaan Allah dengan kemurkaan manusia, kafahullahu mu'natan nas, maka Allah akan mencukupinya dari gangguan manusia. Wa man iltamasa ridhan nas bi sakhatillah, dan barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan bi sakhatillah, kemurkaan Allah, wakalahullahu ilan nas, maka Allah akan memasrahkan dia kepada manusia. Allah tidak memberinya pertolongan. Nah, ini hadis yang terakhir di dalam kitab ini, atau di dalam bab ini, bab tentang seputar al-khauf, rasa takut. Nah, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man iltamasa ridallah, barang siapa mencari keridhaan Allah. Iltamasa yani talab, mencari, mengusahakan, mengupayakan untuk mendapatkan ridha Allah, yakni dengan menjalankan sebab-sebabnya, sebab-sebab yang mendatangkan keridhaannya. Bisakhatin nas, walaupun pengorbanannya adalah dia mendapatkan kemurkaan dan kemarahan manusia di jalan tersebut demi mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kesudahan bagi orang itu adalah radhiyallahu anhu. Allah benar-benar akan ridha kepadanya, wa arda anhu nas, dan Allah pun ternyata akan membuat ridha manusia kepadanya. Yang pada mulanya dia khawatir akan dimusuhi, dimurkai, tidak disenangi oleh manusia, namun Allah memberikan balasan yang tidak seperti itu. Allah ridha kepadanya, dan bahkan manusia pun juga Allah buat ridha kepadanya. Nah,
Nah, sebab ya, al-qulub, ya, hati hamba itu, para hamba, ya, baina isba'ain min asabi'ir rahman, di antara dua jari dari jari jemari ar-Rahman, yuqallibuha kaifa sya'. Ya, Allah bolak-balikan hati manusia itu sesuai dengan kehendaknya. Ya. Manusia yang pada awalnya memusuhi dia, namun ketika Allah ridha kepadanya, maka Allah Maha mampu untuk membuat orang-orang itu justru berbalik hatinya, mencintai dia dan ridha kepadanya. Namun sebaliknya, man iltamasa ridha nas, barang siapa iltamasa, yani talaba, mencari, berusaha mendapatkan ridha nas, keridhaan manusia, bisakhatillah, walaupun dengan cara-cara yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dengan apa? Melakukan maksiat atau meninggalkan kewajiban yang Allah perintahkan. Nah, sehingga ini keterkaitan hadis dengan bab, ya, berkaitan dengan al-khauf, rasa takut yang menyebabkan terjatuh dalam keharaman atau menyebabkan meninggalkan kewajiban yang tentunya itu mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Demi apa? Demi ridha nas. Dia mendapatkan ridha manusia. Manusia senang, suka kepadanya. Ya, takut kepada manusia, takut kalau manusia tidak ridha, tidak rela, takut kalau manusia murka kepadanya, membencinya. Nah, ini kan khauf yang terlarang, yang menyebabkan terjatuh dalam keharaman atau meninggalkan kewajiban, bisakhatillah, mencari ridha manusia dengan kemurkaan Allah, maka akibatnya justru sebaliknya. Sakhitallahu alaih, Allah murka kepadanya karena dia melakukan keharaman atau meninggalkan perintah. Wa askhata alaihin nas, dan Allah membuat manusia pun murka, marah kepadanya. Nah, ini apa? Al-jaza bin naqidil qasd, dibalas dengan lawan dari niat yang dia inginkan, lawan dari harapannya. Dia berharap diridhai, disukai oleh manusia, namun kesudahannya justru dia dimusuhi, tidak disukai oleh manusia. Seperti tadi, karena al-qulub baina usbu'ain min asabi'ir rahman. Hati-hati para hamba itu ya terletak di antara dua jemari dari jari jemari ar-Rahman. Ya. Yuqallibuha kaifa yasha, Allah membolak-baliknya sebagaimana yang Allah kehendaki. Dan keterkaitan hadis ini dengan bab cukup jelas. Hadis ini menerangkan wajibnya ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan tidak takut kepada selain Allah. Ya. Dan tidak takut kepada selain Allah dengan rasa takut yang muharram, yang terlarang. Apa itu? Sudah kita pelajari di awal bab ini, yaitu rasa takut yang menyebabkan terjatuh dalam keharaman atau meninggalkan kewajiban. Beberapa faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini, di antaranya adalah seperti tadi, wajibnya takut kepada Allah semata. Wajibnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan mengedepankan ridha Allah di atas ridha seluruh makhluk. Jadi ridha Allah itu di atas segala sesuatu. Ridha Allah adalah yang terpenting. Kemudian faedah yang kedua, akibat buruk orang yang lebih mengedepankan ridha manusia daripada ridha dari Allah, daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia lebih mencari ridha manusia walaupun dia mengorbankan ridha Allah Subhanahu wa taala. Akibat buruknya adalah Allah akan murka kepadanya, tidak ridha kepadanya, dan ternyata orang-orang yang dia cari keridhaannya pun sama, akan murka dan tidak ridha kepadanya.
tidak suka kepadanya. Kemudian faedah yang ketiga, wajibnya bertawakal dan bergantung hanya kepada Allah. Ya, enggak usah takut dengan gangguan dari manusia. Tidak perlu takut dan tidak boleh takut kepada kemurkaan, kemarahan manusia. Ya. Carilah ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya rasa aman. Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dan biidznillah akan membuat orang-orang yang dia takuti justru segan, ridha dan suka kepadanya. Kemudian faedah yang keempat, ya. Akibat baik mengedepankan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akibat baik mengedepankan ridha Allah Subhanahu wa taala di atas ridha manusia. Nah, akibat baiknya itu tadi, Allah Subhanahu wa taala akan membuat orang lain ridha kepadanya. Kemudian faedah yang kelima, anna qulubal ibad biyadillah subhanahu, bahwa hati-hati para hamba itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika Allah berkehendak, ya, maka Allah menjadikan hati-hati mereka cinta kepada kita, ridha kepada kita, dan jika Allah berkehendak, ya, maka Allah Maha mampu untuk melakukan yang sebaliknya. Al-qulub, ya, baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Nah, dengan ini kita selesai dari bab ini, bab tentang al-khauf, rasa takut. Berikutnya, beliau rahimahullah menyebutkan bab baru seputar tawakal. Beliau mengatakan bab qaulillahi ta'ala, bab tentang firman Allah Ta'ala, wa'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal. Jadi bertawakallah hanya kepada Allah jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Ya, kalian adalah orang-orang yang beriman. Nah, apa keterkaitan bab ini dengan kitab Tauhid? Keterkaitan bab ini dengan kitab Tauhid adalah tawakal merupakan satu bentuk ibadah yang sifatnya batinah, sifatnya batin, ibadah hati, qalbu, yang tentunya wajib diikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tawakal termasuk ibadah yang sifatnya batinah, qalbiyah, sehingga wajib diikhlaskan hanya untuk Allah. Jika ditujukan, dialihkan kepada selain Allah, maka hukumnya adalah syirik, yang itu bertentangan dengan tauhid. Ya. Sehingga dengan mengikhlaskan tawakal untuk Allah Subhanahu wa taala semata, maka tauhid kita akan semakin sempurna. Tauhid kita akan menjadi baik. Dan sebaliknya, jika tawakal seseorang itu mendua kepada Allah dan juga kepada selain Allah, maka dia telah terjatuh dalam kesyirikan dan tauhidnya pun akan rusak. Telah kita pelajari sebelumnya bahwa di beberapa bab ini penulis rahimahullah menyebutkan beberapa ibadah qalbiyah. Di beberapa bab ini penulis rahimahullah menyebutkan beberapa bentuk ibadah yang sifatnya qalbiyah. Dimulai dari ibadah mahabbah. Ya. Mahabbah, rasa cinta kepada Allah. Kemudian berikutnya khauf, rasa takut kepada Allah. Kemudian yang ketiga ini adalah tawakal. Ya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakal itu memang ibadah. Ya, tawakal itu termasuk ibadah qalbiyah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, ya, tentang tawakal, at-tawakkulu amalul qalb.
Ya, tawakal itu adalah amal qalb kata Imam Ahmad. Tawakal merupakan perbuatan qalbu, hati. Ya. Nah, apa makna tawakal? At-tawakal, pengertian tawakal di dalam syariat adalah al-i'timad 'ala Allah subhanahu fi husulil matlub wa zawalil makruh ma'a fi'lil asbabil ma'dzuni fiha. Tawakal yaitu bergantung, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mendapatkan atau mencari apa yang diinginkan, atau dalam hal menghindar dari hal yang tidak diinginkan, disertai dengan melakukan sebab-sebab yang diizinkan oleh Allah. Sebab-sebab yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pengertian tawakal. Dan ditambah oleh sebagian ulama, tawakal itu ma'athiqah billah, disertai dengan rasa percaya kepada Allah, disertai dengan husnudzon, prasangka baik kepada Allah bahwa Allah akan mewujudkan hasil sebagaimana yang dia harapkan ketika dia mengusahakannya. Nah, sehingga tawakal itu adalah i'timad. Jadi i'timadul qalb, yang bersandar itu apanya? Qalbunya. I'timad al-qalb. Yang bersandar itu, yang bergantung kepada Allah itu adalah qalbunya. Qalbu kita bersandar, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menggapai harapan. Kita mengharapkan suatu hasil. Atau sebaliknya, kita berusaha menghindari suatu hal yang tidak kita inginkan. Ya. Nah, untuk meraihnya, untuk mendapatkan apa yang kita harapkan, hati kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun ma'afi'il asbab, itu semua disertai dengan melakukan sebab-sebab usaha. Sehingga tawakal ini mencakup dua hal. Tawakal itu, atau hal yang pertama adalah al-qalb, amalul qalb, perbuatan qalbu, yaitu bersandarnya qalbu kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalbu kita bersandar kepada Allah. Tetapi yang namanya tawakal harus diiringi dengan fi'lul asbab, mengerjakan sebab-sebab. Dan ini biasanya bersifat lahiriah. Kita menginginkan rezeki, zahir kita, lahiriah kita, perbuatan-perbuatan kita, mengusahakan agar kita mendapatkan rezeki itu semaksimal mungkin, sebisa kita, semampu kita. Namun yang namanya tawakal itu adalah qalbu kita. Setelah kita mengerjakan sebab-sebab sesuai dengan kemampuan kita, dan selama sebab-sebab itu diizinkan oleh syariat, tidak melanggar syariat, nah setelahnya maka hati kita pasrah kepada Allah terkait dengan hasilnya. Bagaimana Allah akan memberi, bagaimana hasilnya nanti, maka hati kita pasrah kepada Allah. Namun ingat, sebagian ulama menambahkan dalam pengertian tawakal itu juga diiringi dengan athiqah billah, rasa percaya dan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan memberikan yang terbaik. Nah, sehingga lahiriahnya sangat semangat dalam berusaha, entah itu mengusahakan rezeki atau mengusahakan ilmu atau hal-hal yang lain, selama itu perkara yang mubah, tidak masalah. Itu lahiriahnya semangat sekali. Jadi orang yang bertawakal itu bukan pemalas. Orang yang bertawakal itu adalah orang yang sangat semangat. Sebab dia tahu bahwa Allah telah memerintahkan kita mengerjakan sebab-sebab. Allah memerintahkan kita untuk berupaya dan berusaha. Allah melarang kita berpangku tangan tanpa usaha. Melarang kita menjadi pemalas. Maka Nabi SAW berdoa apa? Berdoa. Di antara doa beliau adalah agar dijauhkan dari al-kasal, dari sifat pemalas. Berusaha. Nah,
Setelah berusaha, berikutnya adalah hatinya. Apakah hati itu juga bergantung kepada usaha? Oh, usaha saya sudah maksimal, pasti berhasil. Begitu hati kita bersandar, bergantung kepada usaha? Jawabannya tidak. Hati kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terkait dengan hasilnya. Sebab sebaik apapun dan sebesar apapun usaha yang telah dilakukan, namun jika Allah berkehendak lain, ya tentu usaha tersebut tidak akan mendatangkan hasil. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi. Kita sekedar menjalani sebab karena Allah telah menggariskan di dalam hikmahnya bahwa kita itu harus menjalani sebab, ya sudah kita jalani. Padahal seandainya tanpa sebab-sebab yang kita lakukan pun Allah juga mampu. Allah Maha mampu untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Namun Allah memerintahkan kita untuk berusaha. Ya sudah kita berusaha. Nah, sehingga keliru jika ada orang yang mengartikan tawakal itu dengan bersantai, ya bersantai tanpa usaha, menginginkan sesuatu tanpa usaha, menginginkan rezeki tanpa bekerja, ya, atau melakukan perjalanan jauh safar tanpa membawa bekal, ya, ini juga sangat keliru. Itu bukan tawakal, at-tawakkul. Diistilahkan oleh para ulama atau oleh orang Arab dengan tawakul. Tawakul itu ya berpangku tangan, ya, bersantai-santai tanpa usaha. Tawakul, bukan tawakkul. Nah, demikian juga keliru orang yang ya terlampau semangat ya dalam berusaha, dalam mengusahakan apa yang dia inginkan. Ya. Namun hatinya juga terbawa sampai bergantung kepada usahanya, tertipu dengan usaha dan kerja kerasnya. Ini juga salah. Orang ini berarti tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal adalah hatinya bergantung kepada Allah, namun perbuatannya ya menjalani sebab-sebab yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ingin sembuh dari penyakit, ya sudah harus berobat. Tapi hati kita yang menggantungkan kesembuhan itu hanya dengan Allah. Ya, ingin mendapatkan ilmu, ya harus belajar. Namun hasilnya bagaimana, ya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita menyandarkan hal itu kepada Allah. Namun usaha kita tetap semaksimal mungkin. Nah, oleh karena itulah Nabi SAW ya, ketika memiliki suatu tujuan, ya beliau menjalani sebab-sebabnya. Padahal beliau adalah a'zamul mutawakkilina 'ala Allah, orang yang paling bertawakal kepada Allah, Nabi Muhammad SAW. Namun apakah beliau berpangku tangan tanpa sebab, tinggal berdoa kepada Allah terus muncul hasilnya? Pengen sesuatu tinggal minta berdoa begitu? Jawabannya tidak. Beliau berusaha. Sebagaimana beliau ketika berhijrah dari Mekah menuju Madinah, ya, karena beliau direncanakan oleh orang-orang musyrikin Mekah akan dibunuh, ya beliau berhijrah. Ya, beliau diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah ke Madinah. Nah, jawabannya atau pertanyaannya, apakah dalam perjalanan hijrahnya itu Nabi SAW ya tidak mengambil sebab sampai ke Madinah, tidak hafal jalan ke Madinah, ya sudah yang penting berangkat. Allah yang akan memberi petunjuk nanti jalan ke Madinah mana, jalan yang paling aman juga lewat mana. Karena kondisinya sedang dicari, diburu, ya dikejar oleh musyrikin Quraisy. Ya harus pilih-pilih jalan yang tepat biar tidak terkejar. Ya, biar bisa bersembunyi juga selama perjalanan. Nah, apakah beliau yang penting tawakal begitu? Jalan saja? Ternyata tidak. Nabi SAW tetap ya menyewa seorang khirit. Khirit itu navigator atau semacam penunjuk jalan yang lebih paham tentang jalan-jalan menuju Madinah.
Ya, ketika berhijrah beliau membawa khirit, penunjuk jalan. Nah. Demikian juga hal-hal yang lain. Seperti terkait dengan onta. Nabi SAW pernah berkata kepada para sahabat atau seorang sahabat, ya, terkait dengan onta yang dia miliki, ya. Nah, i'qilha wa tawakkal 'ala Allah. Ya. Ikatlah onta itu, setelah itu bertawakallah kepada Allah. Jadi enggak mengatakan onta itu biar enggak kabur, biar enggak menghilang, tawakal saja kepada Allah, biarkan itu di tanah lapang dan seterusnya. Ya, tidak, i'qilha, ikat. Ya, i'qilha wa tawakkal 'ala Allah. Ikatlah dulu. Ini kan upaya dan usaha untuk mengamankan onta yang dia miliki. Setelah diikat, tawakkal 'ala Allah, hatinya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga tawakal seperti itu hakikatnya. Nah, kemudian bagaimana hukum bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Hukum bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. At-tawakkul ala ghairillah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ini ada dua keadaan. Ada dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah bertawakal kepada selain Allah yang hukumnya adalah syirik akbar, syirik besar. Ya. Mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah, bagaimana itu? Yaitu tawakal yang terkandung di dalamnya unsur-unsur ibadah. Dan unsur-unsur ibadah telah berulang kali kita pelajari, yaitu at-tadhallul, perendahan diri, merendah, menghamba, ya, di hadapan orang yang disembah atau pihak yang disembah diibadahi. Dan sebaliknya at-ta'zim, mengagungkan, memuliakan dengan sangat terhadap pihak yang disembah atau diibadahi. Ini unsur-unsur ibadah. Ya, unsur ibadah. Nah, ketika tawakal kepada selain Allah disertai dengan unsur-unsur ibadah, penghambaan, perendahan diri yang sangat, pengagungan, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah tawakal yang syirik akbar. Nah, sebagaimana tawakalnya orang-orang musyrik, ya, sejak zaman dahulu. Dan tanda tawakal yang mengandung unsur ibadah adalah, ini tandanya biasanya, ya, adalah dia bertawakal kepada selain Allah di dalam hal-hal yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Ya, seperti maghfiratul dzunub. Ya, terampuninya dosa-dosa. Siapa yang bisa mengampuni dosa? Ya Allah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengampuni dosa. Ya, kalau ada seseorang, ya, bertawakal kepada selain Allah dalam hal terampuninya dosa. Ya. Jadi dosa itu diampuni atau tidak, dia pasrahkan urusan itu kepada, ya, selain Allah, entah itu wali atau nabi atau yang lain, ya. Maka tawakalnya itu kepada selain Allah adalah tawakal yang syirik akbar dan mengandung unsur-unsur ibadah. Nah, demikian juga seperti tawakal kepada selain Allah dalam hal mendapatkan anak. Ya, dia bertawakal kepada wali. Misalkan, ya, dia berusaha menikah, tapi kemudian tawakalnya, kebergantungan hatinya itu kepada selain Allah, kepada wali. Nah, mendapatkan keturunan, rezeki, keturunan itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberi. Ya. Ini termasuk perkara-perkara yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika bertawakal kepada selain Allah dalam perkara yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah, maka tawakalnya itu, ya, pasti mengandung unsur ibadah sehingga menjadi syirik akbar karena ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini banyak terjadi, ya, pada para penyembah kubur, para penyembah aulia, para wali.
Ya, mereka menghadap dengan hati-hati mereka. Ya, hati-hati mereka bergantung kepada para wali, kepada orang-orang yang sudah mati. Memasrahkan kepada para wali, kepada orang-orang yang sudah mati, ya, urusan duniawi mereka dan urusan akhirat mereka juga. Ini tawakal yang ibadah dan ditujukan kepada selain Allah, maka menjadi syirik akbar. Ya, mencabut tauhid dari akarnya. Adapun macam yang kedua dari dua macam tawakal ala ghairillah, bertawakal kepada selain Allah, adalah tawakal yang hukumnya adalah syirik asghar. Syirik asghar, yaitu ya, kebergantungan hati kepada selain Allah dalam hal-hal yang memang ya, Allah menjadikan makhluk itu mampu melakukannya. Mampu melakukannya. Dalam hal-hal yang memang makhluk itu mampu untuk melakukannya. Ya. Ya mungkin hal-hal yang sifatnya biasa bisa dilakukan oleh manusia. Dia bisa membantu kita, dia bisa mewakili kita, entah itu dalam urusan jual beli atau dalam hal yang lain. Ya, atau mungkin petugas-petugas keamanan, ya, security. Nah, itu kan hal yang boleh, tapi tidak boleh hati kita bergantung kepada mereka. Nah, tidak boleh hati kita bergantung kepada mereka. Nah, kalau bergantung kepada mereka, maka itu menjadi syirik asghar. Yang diperbolehkan adalah secara zahir kita memasrahkan, menyerahkan, menugaskan atau mewakilkan kepada orang-orang itu terkait dengan suatu urusan kita. Sudah. Ya, muamalah interaksi duniawi sesama manusia wajar. Nah, yang diperbolehkan adalah tadi kita sekedar memasrahkan secara zahir, secara lahiriah. Ya. Menyerahkan, menugaskan, mewakilkan tolong. Ya, dan semisal dengan itu. Namun hati kita tidak boleh bersandar dan bergantung kepada orang itu. Ya. Hati kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sampai hati kita terbawa bergantung kepada makhluk-makhluk ini, orang-orang ini, ya maka dalam hal itu terdapat naw' syirk. Yes. Satu unsur kesyirikan. Dan bisa menjadi syirik asghar. Ya misalkan bergantung kepada apa? Kepada orang yang menafkahi kita misalkan. Ya itu kan Allah Subhanahu wa ta'ala memang menjadikan kepala keluarga kita sebagai orang yang memberi nafkah kepada kita. Jadi sebab kita ternafkahi. Sebab kan mampu. Ya, orang ini mampu. Nah, tidak boleh hati kita bergantung kepadanya. Hati kita tetap semestinya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersandar kepadanya. Nah, jadi macam yang kedua ini tawakal ala ghairillah, tawakal kepada selain Allah yang hukumnya adalah syirik asghar, ya, yaitu yang tidak terkandung padanya unsur-unsur ibadah. Dan biasanya hanya perkara semacam itu dalam perkara-perkara yang disanggupi oleh selain Allah. Allah menjadikan makhluk itu memang mampu melakukannya. Berbeda dengan macam yang pertama tadi, biasanya dalam hal-hal yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat pertama yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bertawakallah kalian hanya kepada Allah. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Wa 'alallah. Nah, ini jar majrur. Ya.
Fatawakkalu ini fi'il amr, kata kerja, perintah. Ya. Nah, urutan asalnya dari segi kaidah bahasa Arab adalah tawakkalu 'ala Allah. Ya. Bertawakallah kalian kepada Allah. Namun jar majrur ini 'ala Allahnya, kepada Allahnya dikedepankan, didahulukan. Para ulama mengatakan yang semacam ini fungsinya adalah untuk yufidul hasr, untuk memberikan makna, memberikan arti pembatasan. Yakni membatasi tawakal kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan bertawakal kepada selainnya. Nah, wa 'alallahi fatawakkalu. Nah, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Nah, keterkaitan ayat ini dengan babnya kan seputar tawakal adalah ayat ini ya, menunjukkan bahwa tawakal adalah ibadah. Menunjukkan bahwa tawakal adalah ibadah sehingga wajib diikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan jika tawakal itu ditujukan kepada selain Allah maka hukumnya menjadi syirik dan bisa menjadi syirik akbar. Nah, mungkin muncul pertanyaan, bagaimana cara kita menyimpulkan, bagaimana wajhul istidlal, cara menyimpulkan dari ayat ini bahwa tawakal itu adalah ibadah. Ini ada beberapa sisi. Sisi yang pertama, bagaimana menyimpulkan bahwa tawakal adalah ibadah dari ayat ini? Sisi yang pertama adalah al-amr bitawakkul. Allah Ta'ala memerintahkan untuk bertawakal. Fatawakkalu. Ya, bertawakallah kalian. Nah, ketika Allah memerintahkan suatu perbuatan, maka itu menunjukkan bahwa Allah meridhai perbuatan itu. Meridhainya. Ya, menyukainya. Nah, dan jika Allah meridhai, menyukai suatu perbuatan, maka tersimpulkan bahwa perbuatan itu adalah ibadah. Karena pengertian ibadah adalah setiap hal yang Allah ridhai, setiap ucapan dan perbuatan yang lahir maupun yang batin yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah memerintahkannya berarti Allah meridhai. Ya, tidak mungkin Allah memerintahkan di dalam syariat ini sesuatu yang tidak Allah ridhai. Nah, ketika Allah perintahkan berarti Allah meridhainya, maka kesimpulannya itu juga adalah ibadah. Maka tawakal itu adalah ibadah. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, bagaimana menyimpulkan dari ayat ini bahwa tawakal adalah ibadah, adalah al-amru bi ikhlasi tawakkuli lillah. Ya. Ya, perintah atau keharusan ya, mengikhlaskan tawakal hanya untuk Allah. Karena Allah mengatakan wa 'alallahi. Ini dikedepankan jar majrurnya. Hanya kepada Allah lah. Fatawakkalu. Kalian bertawakal. Ya. Diharuskan mengikhlaskan tawakal untuk Allah saja. Nah, pertanyaannya, perbuatan yang wajib diikhlaskan hanya untuk Allah itu berarti ibadah atau bukan? Ya, jawabannya ibadah. Hal-hal perbuatan-perbuatan yang bukan ibadah itu tidak harus diikhlaskan hanya untuk Allah, wong itu bukan ibadah. Enggak masalah mau buat siapa niatnya. Oh, itu bukan ibadah. Yang wajib diikhlaskan hanya untuk Allah itu adalah perbuatan yang ibadah. Nah, di sini ternyata di dalam ayat ini diharuskan mengikhlaskan tawakal hanya untuk Allah. Menunjukkan bahwa tawakal itu adalah ibadah. Karena wajib diikhlaskan. Kemudian sisi yang ketiga adalah in kuntum mu'minin. Allah mengaitkan iman, ya, Allah mengaitkan iman dengan at-tawakkul. Mengaitkan iman seseorang dengan tawakalnya. Ya. Sempurna atau tidak iman seseorang, maka itu bergantung pada tawakalnya. Ini juga semakin mempertegas bahwa tawakal adalah ibadah karena dengan tawakal iman itu dikaitkan. Iman dikaitkan dengan tawakal, menunjukkan bahwa tawakal itu suatu hal yang sifatnya ibadah, bukan perkara biasa.
Nah, sekarang sampai pada kesimpulan berikutnya atau menggunakan kaidah berikutnya. Jika sudah jelas, sudah dapat disimpulkan bahwa tawakal adalah ibadah, maka sarfuhu li ghairillahi syirk. Ya, mengalihkannya untuk selain Allah, menunjukkannya kepada selain Allah, hukumnya adalah syirik. Ya, karena setiap ibadah jika ditujukan kepada selain Allah, maka hukumnya menjadi syirik. Maka menjadi syirik akbar. Bisa menjadi syirik akbar. Oleh karena itu, ya, penulis rahimahullah menyebutkan ayat ini dalam bab ini, bab seputar tawakal, untuk membuktikan bahwa tawakal itu adalah ibadah, sehingga kesimpulannya tidak boleh ditujukan kepada selain Allah, karena itu bisa mencabut tauhid seseorang, menghancurkan tauhidnya. Sehingga jika kita menginginkan tauhid kita utuh, tauhid kita sempurna, ya maka kita harus ya mengikhlaskan tawakal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan dua faedah dari ayat ini. Seperti tadi, faedah yang pertama adalah wajibnya bertawakal hanya kepada Allah semata. Ya, wajibnya tawakal hanya kepada Allah semata, dan mengalihkan tawakal kepada selain Allah, hukumnya adalah syirik. Hukumnya adalah syirik. Kemudian faedah yang kedua, tawakal kepada Allah merupakan syarat sahnya iman. Karena Allah mengaitkan iman dengan tawakal. In kuntum mu'minin. Ya, bertawakallah kalian hanya kepada Allah jika kalian beriman. Menunjukkan ya, keabsahan iman itu di antara syaratnya adalah at-tawakkulu 'ala Allahi wahdah. Bertawakal hanya kepada Allah semata. Nah, kemudian beliau menyebutkan ayat yang kedua dalam bab ini, wa qawlihi innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, al-ayah, sampai akhir ayat. Kelanjutannya adalah wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Nah, dan firman Allah Ta'ala, innamal mu'minun, orang-orang yang beriman itu ialah alladzina idza dzukirallah, ialah orang-orang yang ketika disebut nama Allah wajilat qulubuhum, ya, hati mereka menjadi takut. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat sucinya, zadathum imana, ayat-ayat tersebut ya membuat mereka bertambah imannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, serta mereka bertawakal hanya kepada Rabb mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Anfal ayat 2. Nah, di dalam ayat ini Allah menyebutkan 5 sifat. Allah menyebutkan 5 sifat. Demikian juga Allah menyebutkan pembatasan bahwa orang-orang yang beriman itu adalah yang memenuhi kelima sifat tersebut. Orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang memenuhi kelima sifat tersebut. Karena Allah mengatakan innama, yang artinya hanya. Ini termasuk adatul hasr, ya, kata atau partikel yang menunjukkan makna pembatasan. Nah, innamal mu'minun, orang-orang yang beriman itu hanyalah alladzina idza dzukirallah, orang-orang yang ketika disebut nama Allah wajilat qulubuhum, ya, hati mereka menjadi takut. Ini sifat yang pertama. Ada 5 sifat. Sifat yang pertama adalah wajalul qulub 'inda dzikrillah. Ya. Rasa takut yang muncul di dalam hati ketika disebut nama Allah. Nah, ya tinggal kita mencocokkan dengan diri kita, memenuhi sifat-sifat ini, kelima sifat ini, ataukah belum. Ya, masing-masing bisa introspeksi diri. Sifat yang pertama adalah ketika disebut nama Allah, hati mereka menjadi takut. Itulah orang yang beriman. Nah, terlebih ketika apa? Atau ini akan nampak
ketika berniat melakukan maksiat, ketika dikatakan kepadanya ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, takutlah kepada Allah, bagaimana hati kita? Apakah benar-benar takut kemudian berhenti dari maksiat tersebut, atau malah membandel, bersikeras atau keras kepala sampai mengatakan urusanku, urusanmu sendiri, urusanku sendiri. Nah, bagaimana? Nah, ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua adalah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, ayat-ayat suci Allah Subhanahu wa taala, maka ayat-ayat tersebut akan membuat mereka bertambah keimanannya. Bertambah keimanannya. Kita mendengar ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan. Bertambah tidak keimanan kita? Atau biasa saja? Atau tidak mendengarkan, tidak begitu mendengarkan, tidak begitu memperhatikan? Bagaimana? Bertambah tidak? Dan ziyaratul iman, bertambahnya keimanan itu terasa di dalam hati. Terasa, his, mahsusah. Ziyaratul iman fil qalbi mahsusah, terasa dalam hati. Nah, ini juga menuntut kita untuk introspeksi diri. Bagaimana keadaan hati kita, apa yang kita rasakan dalam hati kita ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, yang dimaksud dengan ayatullah di sini, dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, juga mencakup hadis-hadis Nabi SAW, karena hadis Nabi SAW itu juga wahyu dari Allah. Itu juga wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang ketiga, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka bertawakal kepada Allah, Rabb mereka. Nah, ini yang berkaitan dengan bab-babnya seputar tawakal. Di antara sifat orang-orang yang beriman adalah mereka bertawakal hanya kepada Allah. Kebergantungan hati mereka hanya kepada Allah dan tidak kepada selain Allah. Nah, ini 3 sifat. Mana sifat yang keempat dan sifat yang kelima? Jawabannya di ayat yang berikutnya. Di ayat yang berikutnya. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yuqimuna sholah. Ini sifat yang keempat. Yaitu orang-orang yang menegakkan sholat. Menegakkan sholat secara sempurna. Memenuhi syarat-syarat sahnya sholat. Menjalankan rukun-rukunnya. Serta wajib-wajib di dalam sholat. Demikian juga sunnah-sunnah diusahakan untuk dikerjakan. Sunnah-sunnah, hal-hal yang disunahkan di dalam sholat. Sifat yang kelima apa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka menginfakkan, membelanjakan di jalan Allah, sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Berinfak. Ini 5 sifat totalnya. Dan Allah mengatakan di awal ayat tadi, innama al-mu'minun. Orang-orang yang beriman itu hanyalah yang ini. Yang memiliki 5 sifat ini. Sudah, masing-masing sekali lagi introspeksi diri. Sudah memenuhi 5 sifat ini atau belum? Kalau belum, ya sudah. Kita khawatirkan. Kita perbaiki. Semoga bisa terwujud. Sertai dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak-banyak beristighfar. Keterkaitan ayat ini dengan bab sangat jelas. Di antara sifat orang-orang yang beriman adalah wa 'ala rabbihim yatawakkalun. At-tawakkul 'ala Allah wahdah. Bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau tidak bertawakal kepada Allah, atau bertawakal kepada Allah tapi juga bertawakal kepada selain Allah, maka sangat dikhawatirkan keimanannya. Kemudian beberapa faedah yang dapat dipetik dari ayat ini diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Di antaranya yang pertama adalah disyariatkannya bertawakal kepada Allah
disyariatkannya bertawakal kepada Allah, dan bahwa tawakal merupakan salah satu sifat al-mu'minin. Kemudian faedah yang kedua, bahwa yang namanya iman, al-iman yazidu wa yanqus, bisa bertambah dan bisa berkurang. Karena Allah mengatakan bagaimana? Tadi, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat suci Allah, maka ayat-ayat tersebut akan menambah keimanan mereka. Nah, ini bantahan bagi kelompok-kelompok yang meyakini bahwa iman itu salah satu kesatuan. Enggak ada yang namanya iman itu bertambah atau berkurang. Kalau dia melakukan perbuatan maksiat, melakukan dosa ini, ya sudah, berarti hilang imannya sekaligus. Kalau muncul sekaligus, muncul sekaligus. Kalau hilang, ya sudah hilang semuanya, nggak ada istilah berkurang sebagian, menipis. Tidak. Seperti yang diyakini oleh orang-orang Khawarij. Orang yang mudah mengkafirkan. Karena mereka memang meyakini pelaku dosa besar itu kafir. Muslim, mukmin, jika terjatuh dalam dosa besar, ya sudah. Nggak ada istilah imannya berkurang. Nggak, hilang berarti imannya. Terjatuh dalam dosa besar, berarti imannya bukannya berkurang, tapi apa? Hilang. Yadhab. Hilang sekaligus. Demikian juga kelompok-kelompok yang lain yang meyakini semisal itu. Bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambahnya dengan sebab apa? Dengan sebab at-ta'ah. Dengan sebab amal ketaatan. Seperti tadi, ketika dibacakan ayat-ayat suci Allah, maka bertambah keimanan mereka dengan sebab ketaatan. Dan berkurangnya iman itu dengan apa? Wa yanqusu bil ma'siyah, dengan sebab maksiat. Maksiat itu akan mengurangi keimanan. Dan sebaliknya, iman itu bertambah dengan ketaatan. Semakin banyak ketaatannya, semakin bertambah imannya, semakin menguat. Dan sebaliknya, jika kemaksiatan yang semakin banyak, maka akan semakin berkurang, melemah imannya. Dan bisa hilang lama-kelamaan. Oleh karena itu para ulama mengatakan al-ma'asi baridul kufur. Kemaksiatan itu tos untuk menuju kekafiran. Bukan maksudnya kemaksiatan itu berarti kafir, tapi lama-kelamaan kalau dilanjutkan ujungnya nanti kekafiran. Karena imannya tergerus sedikit demi sedikit sampai habis. Kemudian faedah yang ketiga, bahwa iman kepada Allah berkonsekuensi hanya bertawakal kepada Allah, atau berkonsekuensi tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani iman yang ada pada seseorang, imannya kepada Allah, itu menuntut dia itu hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti tadi, innamal mu'minun, orang-orang yang beriman itu hanyalah yang begini-begini, dan di antara sifatnya adalah bertawakal hanya kepada Allah. Iman itu menuntut tawakkul 'ala Allah wahdah. Kemudian faedah yang keempat, bahwa di antara sifat-sifat orang-orang yang beriman adalah khusyuk dan merendah kepada Allah. Khusyuk, merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tadi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebut nama Allah, hati mereka menjadi takut. Khusyuk. Merendah kepada Allah. Bukan sebaliknya. Semakin angkuh. A'udzubillah. Nah, atau tidak merasakan apapun, biasa saja disebut nama Allah atau tidak. Nama Allah musta'an. Ini yang bisa kita pelajari, dan semoga bisa kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya insyaallah. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.